Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di Nitnot Channel, tempatnya berbagi tutorial dan informasinya. Di video kali ini saya akan berbagi informasi 9 jurusan langka yang hanya ada satu di Indonesia. Jadi pilihan jurusan yang ada di Indonesia sebetulnya cukup banyak. Dilansir dari ruangguru.com, kebanyakan orang mungkin hanya mengetahui jurusan yang peminatnya banyak atau biasanya diunggulkan. Nah, jurusan-jurusan tersebut umumnya tersedia di bagian besar perguruan tinggi di Indonesia. Tahukah kamu, ternyata ada juga loh jurusan yang sangat lengkap dan hanya ada satu di Indonesia. Walaupun jarang ditemui, bukan berarti tidak punya prospek karir yang bagus, apalagi karena lulusannya terbilang sedikit, tentu kesempatan kerjanya menjadi lebih besar. Penasaran apa saja jurusan langka di Indonesia? Check this out! Jurusan Astronomi dari Institut Teknologi Bandung. ITB masih menjadi satu-satunya kampus di Indonesia yang memiliki jurusan astronomi. Tak heran tiap tahunnya pemilik dari jurusan ini pun cukup banyak. Nah, salah satu hal yang paling menarik dari jurusan ini adalah akses langsung untuk belajar di Observatorium Bosca. Fasilitas pengamatan bintang ini merupakan warisan dari NISP, yaitu sebuah himpunan astronom Belanda pada awal tahun 1920-an. Nah, di program studi ini kamu akan mempelajari hal-hal seputar benda langit dengan menitikberatkan pada penerapan ilmu fisika terhadap objek di langit, sifat fisik evolusi alam beserta isinya, serta kosmologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang struktur dan sejarah alam semesta. Nah, bagi kalian emang yang hobinya mengenai astronomi, kalian bisa ambil jurusan perkuliahan ini, adanya di ITB. Selanjutnya, Sastra Belanda, Universitas Indonesia. Nah, bagi kalian yang suka belajar bahasa, jurusan sastra memang sangat beragam. Namun ternyata dari sekian banyak jurusan sastra dan bahasa yang ada di satu kampus yang membuka jurusan sastra Belanda, yaitu di Universitas Indonesia. Jadi bagi kalian yang berminat untuk belajar sastra Belanda, kalian bisa mendaftar di Universitas Indonesia. Hampir sama dengan jurusan sastra lainnya, di jurusan sastra Belanda kamu akan belajar seputar sastra, sejarah, linguistik, dan budaya. Kemudian Teknik Nuklir Universitas Gadjah Mada atau UGM. Tak melulu digunakan sebagai senjata, ilmu nuklir Indonesia justru digunakan sebagai sumber energi loh. Nah, bagi kamu yang tertarik mempelajarinya, kamu bisa memilih satu-satunya jurusan teknik nuklir yang ada di UGM. Jika kamu berminat, maka kamu harus siap berhadapan dengan ilmu fisika dan matematika selama masa kuliah. Oke guys, jadi bagi kalian memang yang hobi mempelajari ini, silahkan kalian bisa mendaftar di Universitas Gadjah Mada. Ilmu keluarga dan konsumen, nah adanya di IPB University. IPB University ternyata punya satu jurusan unik yang mempelajari tentang pengembangan dan pemberdayaan keluarga, yaitu ilmu keluarga dan konsumen. Seperti namanya, di jurusan ini kamu akan belajar tentang upaya-upaya peningkatan ketahanan keluarga, kualitas perlindungan anak, hingga pemberdayaan keluarga serta konsumen. Nah, jadi kalian bisa ya guys untuk mendaftar di IPB University. Sains Atmosfer dan Keplanetan, nah, adanya di Institut Teknologi Sumatera atau disingkat ITERA. Apa bedanya jurusan ini dengan astronomi? Nah, jurusan Sains Atmosfer dan Keplanetan sebetulnya merupakan bagian dari ilmu astronomi. Jika astronomi mempelajari tentang sistem tata surya secara luas, nah di jurusan ini kamu akan belajar tentang ilmu yang lebih spesifik lagi. Di jurusan yang baru ada sejak tahun 2018 ini, kamu akan mempelajari perilaku atmosfer terhadap iklim dan cuaca di bumi. Kamu juga akan belajar tentang interaksi antara matahari dengan planet-planet di tata surya. Nah, kira-kira kalian berminat nggak nih di jurusan ini adanya di ITERA. Selanjutnya, teknik robotika dan kecerdasan buatan.
Universitas Airlangga (UNAIR) menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja yang sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini. Universitas Airlangga membuka jurusan Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan. Nah, kalian yang berminat membuat robot bisa masuk jurusan ini ya guys. Jurusan ini membahas berbagai hal terkait robot dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Di jurusan ini kamu juga akan mempelajari konsep hingga membuat robot seperti Siri, Alexa, atau Cortana. Ketahui lebih lanjut tentang jurusan Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan di Universitas Airlangga ya guys. Teknik Transportasi Laut, Institut Teknologi 10 November. Nah, untuk program studi Teknik Transportasi Laut, kalian bisa mengambil program ini di ITS. Dikenal sebagai negara maritim, pengelolaan dan pemanfaatan laut Indonesia yang sangat luas sangat penting untuk dipelajari. Nah, di Teknik Transportasi Laut ITS, kamu akan mempelajari 3 fokus utama, yaitu dari pelayaran, pelabuhan, dan logistik di dunia maritim. Transportasi laut memang penting untuk menyiapkan perjalanan yang aman sebagai sumber penghubung antar pulau. Nah, itu kamu gak hanya akan belajar tentang hal-hal teknis saja, tetapi juga aspek politik, sosial, budaya, hingga pertahanan dan keamanan. Nah, bagi kalian memang pencinta laut atau yang berbau-bau maritim, kalian cocok sekali nih masuk di Institut Teknologi 10 November di program atau di jurusan Teknik Transportasi Laut. Manajemen Industri Catering, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Tertarik dengan bidang kuliner? Tak hanya harus menjadi chef, kamu juga bisa bergelut di bidang kuliner dengan masuk ke jurusan Manajemen Industri Catering yang ada di UPI. Di jurusan ini, kamu akan membahas tentang manajemen operasional usaha kuliner mulai dari perencanaan, pengelolaan, hingga pemasaran. Kamu juga akan dibekali dengan pengetahuan dasar yang seru banget, yaitu seluk-beluk kuliner dari lokal hingga mancanegara. Dan yang terakhir adalah rekayasa nanoteknologi yang adanya di Universitas Airlangga. Nah, dari namanya saja mungkin kamu sudah bisa menebak ya, jika jurusan di rekayasa nanoteknologi kamu akan mempelajari materi berukuran nano atau sangat kecil. Materi kecil ini kemudian akan dimanipulasi hingga tercipta suatu benda baru yang dengan karakteristik yang sesuai dengan keinginan. Salah satu contoh produk nanoteknologi adalah pakaian berserat khusus yang membuat pemakainya bisa tetap hangat pada musim dingin. Nah, bagi kalian memang yang berminat di jurusan ini, kalian bisa mendaftar di Universitas Airlangga. Ada jurusan lain yang pernah kalian dengar? Atau kalian berminat dari 9 jurusan terlangka ini, kalian bisa cari tahu di universitas yang menyediakan program studi atau jurusan langka ini. Oke guys, semoga informasi ini bermanfaat dan membuka pengetahuan kita tentang prodi apa saja atau hanya ada satu-satunya di Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.